Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibnu dan Pak siapa? Ya, saya dengan Yudi. Ya, kemarin kita buat video seru juga. Video kita tentang edukasi belajar trading forex di Batam. Nah, video kali ini kita akan bahas fluktuasi market, resiko dan peluangnya. Pak, kemarin itu kan market ini lagi berfluktuatif banget gitu Pak. Jadi banyak trader yang loss, banyak trader yang profit. Nah, kenapa market bisa sefluktuatif ini Pak? Sebabnya kenapa? Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan disinilah peluang yang sangat menarik di trading forex Pak. Ya, bahwa market begitu fluktuatif, di mana dengan fluktuatifnya market maka terjadilah peluang untuk profit Pak. Betul. Nah, kalau market tidak ada fluktuatif, mana ada peluang profit yang akan terjadi. Nah, ini dilihat dari hari Senin kemarin pembukaan market minggu ini Pak ya. Iya, iya. Di mana para trader atau pelaku pasar gempar. Kenapa gempar? Ya kan? Iya. Kenapa gempar? Pagi hari terjadi kenaikan fluktuasi harga yang sangat tajam di produk gold atau emas sendiri. Iya. Bahwa dari pagi sampai siang terjadi fluktuasi kenaikan sebesar 70 US dollar. Ya, dalam kurun waktu kalau kita bisa lihat mungkin sampai pertengahan hari atau sore hari naik terus Mas. Iya. Nah, yaitu terjadi karena memang pelaku pasar ini memberikan respon positif terhadap news yang terjadi pada hari Jumat. Oke. Di mana news tersebut bahwa ada ekspektasi suku bunga di Amerika Serikat pada Jumat kemarin itu mempunyai prediksi tidak akan naik Pak. Tidak akan naik Ya, suku bunga bahkan tetap. Prediksi pada Maret 2024 suku bunga Amerika akan ada pemangkasan lagi Pak. Ada penurunan Ya, lagi. penurunan, pemangkasan suku bunga artinya penurunan. Iya. Jadi otomatis pelaku pasar merespon positif. Secara positif. Ya, bahwa kalau suku bunga Amerika akan menurun, otomatis pelaku pasar lebih tertarik dengan gold. Oke. Nah, otomatis gold atau emas akan naik. Nah, disitulah terjadi impact yang sangat drastis pada pagi itu, Pak. Siap. Jadi memang disebabkan oleh beberapa faktor dari Amerika itu sendiri ya. Betul. Yang bikin marketnya sampai naik tinggi, lalu dihajar turun sampai ke bawah. Ya. Nah, pada saat penurunan itu kenapa, Pak? Kenapa turun? Kenapa turun? Ya, itu karena aksi profit taking dari para pelaku pasar, Pak. Karena kenaikan ini terlalu tajam. Terlalu tajam. Ini kalau kita lihat ini harga tertinggi sepanjang sejarah ya? Ya, sepanjang sejarah. Harga tertingginya. Harga gold yang ada hari Senin kemarin adalah tertinggi. Harga tertinggi. Jadi para traders ya itu mulai taking profit. Ya, taking profit. Taking profit gitu. Jadi karena taking profitnya terlalu besar dan banyak, orang berebut untuk jualan. Pasti situ, Pak. Ya, jadi karena harga banyak pelaku pasar yang pegang gold kan, harga merasa sudah sangat tinggi. Pasti berlomba-lomba untuk jual. Begitu. Betul. Dari aksi tersebut terjadilah penurunan yang sangat tajam juga. Sangat tajam. Ya, oke. Jadi pada hari Senin malam itu ya memang berita kenapa penurunan terjadi ya itu salah satunya profit taking di mana para mungkin investor lah, para trader, pelaku pasar itu mengambil kesempatan untuk menjual karena melihat harga emas sudah sangat tinggi. Oke. Itu Pak. Nah, kalau kita lihat sekarang nih Pak dan untuk kedepannya itu analisa untuk gold itu seperti apa Pak? Kira-kira? Ya. Jadi setelah hari Senin kemarin terjadi fluktuasi yang wow ya Pak ya. Iya. Hari Selasa kita lihat kan harga mulai stabil. Udah mulai stabil. Stabil dalam arti masih dalam range harian yang normal lah. Iya, betul sekali. Ya. Betul. Nah, jadi kita sudah bisa pastikan yang terjadi Senin kemarin adalah aksi news dan aksi profit taking. Iya, betul. Ya, mungkin kita sambil lihat Jumat besok ya. Di situ ada berita apa? NFT ya. Ya, NFT. Jadi kita lihat respon market seperti apa. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang yang kemarin nih Pak, itu kan banyak trader yang loss atau yang nggak menerapkan secara baik manajemennya gitu ya. Sebagian trader pemula bahkan trader yang sudah lama juga banyak yang loss tuh Pak. Nah, itu sarannya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya
seperti pada awal yang saya jelaskan sebelum video ini Pak, Iya. bahwa manajemen risiko itu sangat penting. Iya, iya. Tapi biasanya trader itu ataupun pelaku pasar sebenarnya harusnya hal ini nih sudah menjadi pengalaman sekali Pak. Betul. Di mana terjadi fluktuasi yang sangat Tinggi, kita ya. tinggi atau dalam artian yang sangat jarang, itu biasanya akan Iya. berimbas pada perlawanan pasti Pak. Betul. Jadi iya. kemarin hari Senin berbicara memang mungkin banyak yang kena cut loss, tapi Iya. jangan salah, banyak yang profit besar juga Pak. banyak profit juga. Ya. Iya. Orang yang Profitnya sell ya pada dari saat atas. profitnya otomatis yang dilakukan pelaku pasar adalah dari perlawanannya itu Pak. Artinya habis naik dia turun ya Pak. Iya, Nah, iya. turunnya tajam sekali. Nah Betul. disitulah banyak terjadi pelaku pasar untung besar. Iya, betul. Betul. Memang sebagian ada yang loss, sebagian banyak yang untung besar. Ya. Orang udah pada sell dari atas itu semua ya. Ya banyak juga seperti saya punya teman pada saat kenaikan dia loss, tapi Iya. ternyata pada saat perlawanan balik turun Iya. dia bisa merecovery lagi untuk kerugiannya itu sehingga menjadikan profit Pak. Iya. Pagi loss, sore profit lagi Pak. Iya. Dan hasil akhirnya profit Pak. Hasil akhirnya profit. Ya, jadi di sini ya kalau dari lihat pergerakan market naik, di mana terjadi sangat tidak bisa diprediksi, tetap manajemen risiko itu bermain di sini Pak. Dan sangat aman, nyaman. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen risiko tadi, Pak. Bagaimana seorang trader, khususnya trader pemula, menerapkan manajemen risiko? Itu kira-kira seperti apa gitu, Pak? Ya tetap trader itu tidak mengenal pemula ataupun sudah expert. Yang penting semua usaha itu ataupun bisnis di mana ada risiko namanya rugi Pak. Betul. Nah risiko rugi itulah yang kita harus pelajarin dan kita harus terapkan. Sedangkan di dunia forex ini risiko itu sangat mudah diterapkan Pak. Sangat mudah Diterapkan. Artinya dengan manajemen risiko. Iya, iya betul. Jadi kalau memang kita mudah diterapkan, mudah menghindarin, kenapa kita nggak lakukan? Oke. Bahkan bukan di dunia forex aja, mungkin di dunia bisnis lain pun risiko juga selalu ada kan Pak. Oke, iya. Nah, tapi di forex ini kan kita bisa lakukan dengan mudah. Oke. Terapkan. Nah, cara menerapkan itu seperti apa, Pak? Apakah menggunakan stop loss atau tanpa menggunakan stop loss tapi nanti kalau rugi sekian kita cut loss gitu? Atau Ya seperti tetap apa yang bagus? Stop loss. Stop loss, ya. Dalam artian menggunakan stop loss sebenarnya kita bisa pelajarin dari histori, artinya pergerakan harian emas saja Pak. Contoh Oke. pergerakan emas itu historinya untuk average-nya sekitar 10 sampai 20 dolar. Iya. Di situlah Pak kita terapkan. Oke. Toh kalau kemarin kita para trader mungkin yang loss ya maaf ya, kita terapkan, mungkin ya loss tapi tidak terjadi, artinya shock mental kan Pak. Gitu Pak. Betul. Kan? Dan di mana peluang pada saat naik ini sudah kelihatan Pak, di mana ujungnya nanti dia akan berlawan balik. Nah di situ kita mulai bisa untuk melakukan aksi, kalau kita bilang pertempuran untuk balas dendam Pak. Balas dendam. Nah, Iya, keren. dan terjadi juga kan hari Senin kemarin. Iya, Memang langsung perlawanan perlawanan banget, kuat ya. sekali. Udah bicara tentang resiko, ya kan? Memang tadi kalau kita membatasi resiko, uang kita nggak akan langsung habis ya. Aman kita- lah Pak, bukan masalah habis, Ya, aman. aman. Lalu kita bisa mengambil kesempatan untuk perlawanan. Betul. Ya, pas mulai perlawanan turun, kita masuk sell di situ dan kita profit. Nah, yang terakhir ini saya mau nanyain tentang peluangnya, Pak. Nah, peluangnya ini seperti apa, sebesar apa, Pak? Ya kalau peluang gold ke depan, Iya. kita masih masih berpatokan atau melihat dengan news-news yang sudah terjadi. Besar kemungkinan gold masih mendapat peluang sentimen positif, di mana artinya akan ada kenaikan untuk gold. Masih ada Masih kemungkinan. kemungkinannya, Ya. kemungkinan masih besar. Jadi ya kalau sekarang untuk trading gold khususnya mungkin lebih berhati-hati pada saat posisi jual Mas. Iya. Jadi kalau posisi beli mungkin lebih banyak peluang untuk bisa taking profit, tapi posisi jual manajemen risiko tetap harus diperketat. Ya. Jangan sampai kita biarkan, karena berita-berita yang ada kan berbicara bahwa untuk mata uang US sendiri masih negatif Pak. Iya. Otomatis untuk goldnya positif. Iya, iya. Nah, kita lihat nanti pada hari Jumat mungkin akan ada berita cukup penting juga, NFP, di mana laporan tenaga kerja Amerika. Kalau memang berita itu negatif lagi terhadap Amerika, mungkin kemungkinan minggu depan gold bisa melanjutkan untuk kenaikannya Pak. Oh gitu ya. Ya. Iya. Jadi keren banget ini bincang-bincangnya dan sangat informatif sekali gitu ya teman-teman. Dan
mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil peluangnya ya, Ya. gitu ya. Nah, Ya intinya kalau bisnis di trading forex ataupun khususnya untuk di produk emas, Iya. jangan pernah takut selama memang ada namanya manajemen risiko. oke. Dan karena di produk emas atau gold ini peluangnya tinggi sekali, Pak. Sangat tinggi Ya. sekali. Oke. Karena kita semua bisnis kan dimana kita mencari peluang. Iya, Kalau tidak ada peluang, ya untuk apa bisnis, Pak? betul. Ya. Nah, ini kan udah ngomongin tentang peluang, ngomongin semuanya. Ini yang paling terakhir, Pak. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang harus kita rekomendasikan brokernya, Pak. Bapak di sini sebagai branch manager Monex ya. Monex, Nah, ya. kita sangat merekomendasikan broker Monex, Pak. Ya, karena Kenapa Monex itu kelebihannya seperti apa, Pak? ya, jadi sebenarnya Monex kita benar-benar memberikan ke nasabah informasi yang jelas ataupun kita bilang informasi yang penting-penting kita akan berikan semua. Pada saat kejadian kemarin hari Senin, kalau Bapak bisa tahu, informasi Monex juga sudah memberikan hal yang sesuai. Dalam ya, arti bisa ada kenaikan nih, karena sudah informasi ada. dari Senin di hari Jumat Ya. sebelumnya. Jadi sebenarnya Monex mengutamakan memberikan informasi yang jitu, Pak. Sudah ada sinyalnya Sudah gitu ada ya? signalnya. Ya, informasinya. Informatif sekali, di mana bisa dilihat oleh semua customer atau nasabah-nasabah kita di aplikasi MIFX Mobile, Pak. Ya, Nah, jadi yang penting kalau di Monex jangan takut, trading itu nggak sulit karena kita selalu pandu dengan informasi-informasi yang up to date ataupun yang bisa dipercaya. oke. Jadi itulah keuntungan kalau kita trading di Monex Ya, ya. yang penting dapat support, dapat signal, Rajin baca aja, Pak. rajin membaca. Baca berita kita. Ya, oke. Nah, jadi intinya belajar trading itu sedikit belajar rajin membaca, belajar menyimpulkan, karena jangan salah, Pak. Informasi yang diberikan oleh Monex Iya. sebenarnya tuh setiap hari itu ada kelanjutannya terus, Pak. Ada kelanjutan. Jadi seperti cerita yang dari awal Mm-mm. nanti menyambung terus. Oh gitu. Ya, Ya. boleh Bapak coba perhatikan semuanya Di aplikasi MIFX ya? Ya. yang berupa berita-berita trading itu nyambung, Pak. Jadi sebenarnya kalau memang rajin membaca itu mengerti kok arah goal itu sebenarnya akan kemana, itu sebenarnya Iya, garis iya. besarnya bisa dibaca. Oke. Cuma kadangkala yang suka lupanya itu jangan rakus, Pak. Iya, Nah, trading itu biasanya karena kita rakus, Biasanya kebanyakan trader itu rakus, tidak raka disiplin. itu. Iya. Ya, jadi melihat harga sudah tahu mau naik, tapi melihat grafik turun naik, akhirnya berpikir terbalik. Iya. Akhirnya mengambil posisi turun. Iya. Nah, itulah Asal kadang-kala tebak-tebakan jadinya. tebak-tebakan. Iya. Justru intinya yang betul itu di saat news-news yang sudah ada itu memberikan signal naik, ya kita harus menunggu kapan kita untuk bisa melakukan transaksi beli, bukan melakukan transaksi jual. Di mana transaksi beli kita tunggu dengan cara tunggu harga turun terendah baru kita beli. Oke, jadi itu namanya ya disiplin lah, Pak. Disiplin. Iya. Jangan melihat harga sudah tahu turun naik dikira mau turun malah jual. Ya kan? Itu yang sering terjadi. Oke Jadi lah. tidak konsisten lah. Siap. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih atas informasinya dan pengalamannya juga ya, Pak. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk banyak trader yang nonton video ini, Pak. Siap. Nah, mungkin sekian video kali ini. Kita akan sambung video di video-video berikutnya, Pak. Oke. Pak. Terima kasih. Terima kasih, sampai kembali. jumpa kembali.